penglihatan saya cuma ada sosok itu kayak bocah siluman-siluman aneh-aneh. Saya ngeliatnya begitu doang. Saya masuk jurang rame-rame. Bisa dibilang kilometer tersebut adalah titik vital dari kerajaan gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda Lesmana, dan kita masuk ke konten diskotis, diskusi konten mistis. Dan tamu kita pada kali ini, dia adalah orang yang mungkin biasa familiar dengan saya. Yang biasa teman-teman mungkin sering nonton channel saya pasti tahu orang ini, yaitu Denny Prayoga. Nah, kenal panggungnya itu Putra Baduy. Aduh, Putra Baduy gitu. Nama TikToknya ya. Nama TikTok doang. Nah, untuk kali ini sebenarnya kenapa gua bersama Kang Denny ya? Karena Kang Denny ini memiliki cerita yang dimana pengalaman yang menurut dia seram, yaitu di salah satu jalan yang mungkin kalian kenal, yaitu Tol Cipularang. Wow, seperti apakah cerita dari Kang Denny? Kita langsung saja tanyakan. Nah, Kang Denny. Iya, Bang. Gimana? Kang Denny ini punya cerita ya di Tol Cipularang ya? Benar. Nah, kalau boleh tahu ceritanya kayak gimana sih? Katanya kan serem nih katanya. Ya, bisa dibilang sampai traumatik sih. Traumatik? Iya, sampai saat ini gitu. Di jalan situ. Nah, saya mau ngerokok kan ya? Maaf ya? Nggak apa-apa. Rokok dulu, bentar lu. Nah, ceritanya itu apa sih kok sampai membuat lu kayaknya traumatik? Jadi, apa namanya, pas awal itu cerita pas saya lulus sekolah. Pas baru lulus sekolah, jadi itu saya jalan-jalan tuh Kang. Awalannya jalan-jalan sama teman-teman sekolah. Bawa satu mobil. Itu saya jalan dari Jakarta kan sama teman-teman sekolah berenam gitu. Itu di awal perjalanan memang udah banyak tanda-tanda Kang. Tanda-tanda pertama tuh mobil udah ngadat-ngadatan. Kayak apa namanya? Kayak businya tuh kayak ngadat gitu. Entah busi atau apa, tapi kayak mati-matian tuh hujan udah gede juga. Saya jalan ya kan. Itu mobil juga di sepanjang jalan tuh udah goyang. Jadi si bawa jalan, mobil kok goyang aja gitu. Tapi setiap saya periksa, saya berhenti, nggak ada apa-apa, ban aman ya kan. Itu saya bingung kan, saya jalan lagi di rest area keberapa gitu, pas lagi di tol sebelum Cikampek saya berhenti kan. Saya pikir kurang angin lah, makanya saya siangin tuh. Mobil kok juga ngadat-ngadatin atas saya, bingung juga kan. Saya siangin, saya cek semuanya aman. Saya lanjut perjalanan aman lah tuh. Habis saya di rest area tersebut, di rest area kilometer di sebelum Cikampek, lupa saya kilometer berapa. Saya jalan lagi lanjutin perjalanan itu aman aja. Pas masukin di daerah Sadang tuh, setelah lewatin Cikampek kan masuk Sadang, jalan masuk Cipularang. Saya ngerokok, masih ketawa-tawa sama teman-teman tuh Kang ya kan. Masih ketawa-tawa, masih ngobrol-ngobrol, masih cikikikan gitu lah, anak muda kan ngerokok. Pas di kilometer 95. Ingat banget itu saya 95, kilometer 95 rokok saya habis. Saya buang ke jalan kan. Terus biasa namanya supir kan. Buanglah ke jalan rokoknya. Saya jalan di sekitar kilometer 98. Di kilometer 98 itu saya udah mulai ngerasa tuh Bang. Udah mulai ngerasa di mana badan saya berat. Ini teman masih ketawa-tawa, teman ini berlima yang di belakang masih ketawa-tawa, sama sebelah saya masih ketawa-tawa, masih ngobrol asik ya kan. Tapi saya tuh kayak kayak gimana sih, bukan nggak ya, kayak tiba-tiba tuh saya bengong diem gitu. Kalau diri saya ya mungkin teman saya, tapi nggak ada ngeh gitu. Nah saya jalan ya kan, makin lama makin nggak tiba-tiba kayak nggak ada penglihatan saya cuma ada sosok itu kayak bocah siluman-siluman aneh-aneh. Saya ngeliatnya begitu doang. Tapi kondisi saya masih nyetir tuh Kang ya kan? Itu dulu kan saya belum pakai ilmu ya kan. Pas saya jalan terus kata saya udah nggak beres nih ya kan. Akhirnya di situ saya tiba-tiba inilah kayak saya tuh dulu ibarat kata
masih kurang paham dengan agama lah bisa dibilang kan. Jadi saya cuma bisa mengandelin doa ibu aja Kang. Kayak saya manggil ibu saya doang, kayak manggil mah 3 kali. Nah itu tiba-tiba nggak tahu dari mana itu ada sosok cewek datang tuh. Brrr. Nah itu sepengetahuan saya itu tiba-tiba ada bocah kecil 3 kabur dari keluar mobil, dari mobil saya keluar. Pertama lu di bocah kecil itu adanya di mobil gitu ngeliatnya di mobil. Jadi itu pas yang di awalan yang saya jalan itu pokoknya saya udah nggak tahu di mana Kang. Saya nggak tahu itu saya di mobil apa gimana, pokoknya udah nggak tahu gimana, udah gelap. Terus juga tiba-tiba semen ngawang ngeliatnya siluman, ada bocah-bocah doang gitu, bocah-bocah silum kayak sih jin-jin gitu saya ngeliatnya. Pas cewek itu datang, bocah kecil 3 cabut tuh, kan. Pas cabut begitu tiba-tiba teman saya yang sebelah saya, yang duduk sebelah kiri saya di bangku penumpang, nempok saya, das. Weh sadar ya kan kata dia. Pas sadar ternyata pan itu depan saya udah jembatan Kang, tembok jembatan yang panjang itu, tau kan di Cipularang ada jembatan yang panjang itu tuh sampai pengen saya tabrak. Itu udah kalau misalkan soal kata saya nabrak itu saya masuk jurang rame-rame. Pas habis itu tiba-tiba langsung banting kanan, saya berhenti di situ tuh. Pas berhenti di situ saya memuntah doang tuh, kata saya. Apa ya aku bisa gini ya, saya minum, habis minum kata teman saya, gimana aman gak lu? Aman-aman aja jalan, jangan di sini berhentinya, saya bilang gitu kan. Panjangnya saya mikir ya, itu tadi ngapa gitu kan ya. Tapi kok bisa gitu? Mbak kata kalau mungkin ya kalau itu sih saya yakin sih doa ibu, terus juga dari pertolongan dari Allah gitu. Saya masih diselamatin lah. Ya kan, diselamatin sama Allah. Alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Itu yang pertama Kang. Saya nyoba yang kedua, yang dimana saya udah pakai ilmu. Oh ini beda ini ya? Udah beda versi, tapi bisa dibilang yang benar-benar bikin saya traumatik tuh yang itu Kang. Yang pertama karena seumur umur saya ke Cipularang baru kali itu saya bisa dibilang, karena kan saya sering dengar ceritanya doang, tapi di situ saya baru pernah ngalamin. Baru pertama kali saya ngalamin di jalanan tersebut. Walaupun saya udah sering ke daerah sana, ke Bandung gitu loh, jalur Cipularang, tapi nggak pernah ngalamin. Baru itu benar-benar kayak bikin. Sampai saat ini kalau saya lewat jalur sana sebenarnya kalau lagi nyetir tuh sebenarnya kayak hati tuh dak dikduk kayak gitu. Kayak duk gitu. Nah, yang kedua, kan saya udah pakai ilmu ya, pede dong ya kan. Saya emang kayak gimana ya, saya tuh pas udah pakai ilmu itu saya jalan lagi ke sana. Mbak kata emang sedikit rada tengil gitu saya kan. Kayak ya udahlah gue udah ada ilmu ya kan, saya bilang gitu. Masa iya sih gue masih dinin. Mbak kata kayak ngajak perang lah di sono. Saya jalan ke sono. Pas jalan ke sono tiba-tiba sama dar-der-dor. Ibarat kata saya perangin di jalan sambil saya ibarat kata saya ngeprotek diri saya, ternyata kalah. Maksudnya lu perang gaib? Sambil nyetir? Ibarat kata saya cuma ngeprotekin doang, tapi sambil kayak nyuruh kalau ada apa-apa udah hantem aja. Nyuruh si kodam lu yang ilmu itu? Kalau ada apa-apa, kalau misalnya di jalan sini ntar gimana ada yang mau deket, hantem saya bilang gitu kan. Ternyata di luar ekspektasi Kang. Ternyata di sana lebih kuat. Kalah saya. Muntah lah saya habis-habisan sambil jalan sambil nyetir, muntah habis-habisan ngeblank ya kan. Sambil nyetir akhirnya saya nggak berani berhenti di situ karena beresiko. Saya mikirin teman-teman saya. Saya berhenti di sekitar di udah jauhan tuh di kilometer 130-an akhirnya saya berhenti. Muntah di situ habis-habisan saya, lemas badan saya udah pusing kepala saya di situ udah teng ya udah. Ternyata di luar ekspektasi saya Kang, saya buat ngantem jin-jin situ di luar ekspektasi. Ibarat kata anjing gue masih receh banget berarti bagi dia gitu. Nah, udah sih cuman itu aja sih Kang, bener-bener kayak sampai bener-bener traumatik gitu menurut saya, yang mendalam gitu karena kok bisa gitu kan ya jin-jin begitu ya kan. Kenapa kok inginin orang-orang sih gitu. Ini maksudnya secara logikanya ini bukan apa ya, bencana alam lah, bukan alam yang nginin. Ini mah pure bener-bener kayaknya ada gangguan dari makhluk gaibnya. Kalau menurut saya jin lah. Kalau menurut saya gitu. Mungkin saya sih ini ingin bertanya juga sama Kang Yuda ya. Kalau menurut Kang Yuda nih ya, dari berdasarkan mungkin analisa Kang Yuda, itu tuh faktor-faktornya gimana sih Kang? Masalah sampai benar-benar bikin traumatik sampai saat ini nih, saya jalan ke sana pun masih traumatik. Iya. So, kemarin kan Denny nganter saya ke Bandung ya. Nah, kebetulan dia selalu bilang, Kang, kenapa ya kalau saya di sini tuh selalu deg-degan? Deg-degannya kenceng biasa aja gitu kan. Kenceng Mas tuh, iya, coba kata padahal saya jalan kemana-kemana aja pede aja gitu, tapi pas kalau situ tuh
hati gundah-gulana sih. Walaupun pakai ilmu ya. Hah? Walaupun pakai ilmu ya. Iya, walaupun dulu pakai ilmu, kalau sekarang kan udah bismillah aja, tapi tetap gitu kan kayak ada duk kayak gitu. Oke. Jadi ini Denny sekalian menanyakan nih ya. Iya. Kayak Tol Cipularang gitu. Iya. Biasanya saya yang pertama bertanya sama tamu nih ya. Sekarang tamu yang bertanya sama saya, good. Jadi nanti ada edukasi juga buat teman-teman ya. Nah, yang saya akan ceritakan mengenai Cipularang Iya, terutama karena saya juga ada pengalaman di Tol Cipularang tersebut. Tapi yang gua tahu sih gua tuh di kilometer 101 sama 110. Iya, itu Ya. juga saya di sekitar situ. Terus itu ya. Pokok titik habisnya saya di kilometer yang jembatan 115-an gitu. Di situ ya, sekitar situ lah Iya, pokoknya. sekitar situ. Nah, banyak orang yang menyangka di Tol Cipularang itu yang paling vital katanya, yang paling angker Heeh. itu di kilometer 97. 97 kan. Karena kebetulan ada rest area gitu kan sebenarnya. Kalau menurut saya yang saya pernah alami itu yang paling angker di kilometer 101 sampai 110. Karena apa? Bisa dibilang kilometer tersebut adalah titik vital dari kerajaan gaib. Kerajaan gaib. Ya, yang dimana dulu mungkin itu kan gunung ya. Gunung dibelah. Dibelah gitu Dibelah. ya. Dibelah. Yang dimana mungkin kan tetap walaupun sekarang sudah jadi jalan, secara visualisasi gaibnya itu yang namanya kerajaan gaib itu tetap masih ada di sana. Benar. Gitu kan. Dan kenapa? Untuk saat ini saya menganalisa ya, bukan Iya, Kang. cerita tentang Benar. saya. Mungkin Benar. next time saya akan cerita mengenai pengalaman saya di Cipularang juga yang dimana cukup menyeramkan sekali sih menurut saya. Untuk analisa Cipularang, kenapa sih di Cipularang itu identik dengan kecelakaan Benar. gitu ya? Terus Benar. kenapa juga banyak orang-orang yang ibaratnya takut Takut. gitu loh, ada traumatis tersendiri Iya, termasuk benar. Saya. gitu kan. Benar. Karena di Cipularang itu yang pertama, selain faktor dari kerajaan gaib ya, penyebab kecelakaan itu ada juga dari faktor alam Alam. ya, angin Ingin. anginnya kenceng. Terus apalagi di tol situ tuh titik vital orang-orang tuh minimal bawanya 100 ke atas ya kan, Benar. Benar. bawa mobilnya ya gitu kan. Jadi minimal 100 sampai 120 lah gitu. Iya. Jadi ngebut akhirnya angin itu karena gunung itu kan anginnya kadang-kadang nggak menentu gitu. Benar. Jadinya banyak yang kecelakaan gara-gara angin. Akan tetapi kalau dari segi gaibnya ya, karena kan saya harus menceritakan antara dua nih ya, gaib dan real gitu ya. Real, ya. Karena biar teman-teman nggak terlalu banget full gaib gitu kan. Benar. Jadi ada faktor alamnya juga. Nah, kalau dari segi gaibnya itu biasanya ada beberapa makhluk yang dimana memang ibarat kata minta tumbal. Udah tumbang. Minta tumbal dari para pengendara yang lemah iman. Itu menurut hasil analisa saya waktu kejadian di Cipularang. Si jinnya itu bilang seperti itu, menyampaikan seperti itu kepada saya gitu kan. Dia bilang sempat berinteraksi ya dulu ya, karena ya katanya kenapa saya sering banyak kecelakaan di sini, karena saya ini senang banget sama orang yang ibarat kata bawa mobil itu ugal-ugalan dan tidak berdoa, doa apapun ya, mau non muslim mau muslim, Iya. menurut kepercayaan masing-masing. Karena apa? Aura doa itu bisa melindungi kita walaupun hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, yang kedua faktor gaibnya masih ya, faktor gaib yang kedua yaitu ada memang jin yang benar-benar paling besar di sana, yang paling besar sekali pokoknya. Itu mungkin bisa dibilang segede gedung-gedung yang ada di Jakarta, yang secara ini ya visualisasi saya itu dia itu bentuknya cukup menyeramkan sepanjang dari kilometer 111 itu sampai kilometer 120-an lah lebih. Nah, itu dia berdiri di situ. Itu lidahnya menjulur. Kalau secara visualisasi gaib, banyak jin-jin yang berjalan di lidahnya untuk mengantarkan darah di saat ada orang kecelakaan. Itu. Ini mohon maaf saya sampai itu tikus tadi. Saya berinding kan? Asli saya berinding. Saya berinding asli. Pas Kang Yuda ngomongin masalah udah ke faktor gaibnya, ini tiba-tiba nggak tahu apa badan kok merinding aja kata saya ini. Kayak ada kayak connect gitu. Iya. Itu yang membuat apa ya, bisa dibilang faktor dari kenapa Cipularang itu sangat kental dengan aura mistis gitu ya. Jadi emang sepanjang jalan itu emang ada jin. Bentuknya sebenarnya jinnya tuh seperti wanita. Badannya gede tapi bongkok. Matanya itu gede banget. Matanya itu bisa dibilang
ya ban mobil gede lagi Iya. kan gitu kan, ban mobil yang truk itu yang gede, kontainer lebih gede lagi. Matanya ini ya motor, tapi lidahnya menjulur sepanjang jalan. Itu nggak benturan. Oke. Langsung banyak buat langsung sedikit ada banyak. sedikit ini, nih. Banyak yang ngumpul nih kalau kita cerita kayak gini. Ya jujur. Bener-bener asli ini merinding banget. Iya, nah si Jin itu sebenarnya kenapa dia minta tumbal? Karena apa? Katanya gitu ya. Mungkin sebelum jadinya tol Cipularang tersebut memang kan ada beberapa petilasan di sana. Ya petilasan dari para leluhur kita yang keramat, yang dikeramatkan, dan juga memang ada dari segi mistisnya di sana itu masih kental banget gitu kan, apalagi gunung gitu kan, gunung dibelah dua ya, jangankan gunung dibelah dua, gunung yang nggak di apa-apain aja kan keramat, antre minta ampun gitu. Nah apalagi ada jalan tol kan bahasa kita gitu. Akhirnya dia tuh bilang katanya sama yang pertama kali mau bangun jalan tol itu, mungkin dari, mohon maaf ya nih saya sedikit buka, itu mungkin pemerintah gitu ya, pemerintah mungkin juga ada orang pinternya pasti kan gitu, untuk izin segala macam. Nah dia itu bisa dibangun jalan, bisa dibuat alas dengan syarat dia itu minta tumbal per tahun minimal itu minimal banget ya, paling dikit berarti kan masih ada yang lebih banyak lagi. Itu minimal 7-10 korban yang kecelakaan. Tapi walau alam ya. Saya ini dapat dari visualisasi dari gaibnya gitu loh. Maka dari itu ya kalau menurut saya di Cipularang itu udah nggak heran. Benar. Ya kalian pun jangan kaget kalau memang lewat sana itu ada sesuatu yang berbau-bau mistis gitu ya. Entah mungkin kalian melihat orang nyebrang. Biasanya itu mereka ngegangguin kayak gitu. Orang nyebrang. Pernah tuh saya ngeliat orang nyebrang. Tapi waktu itu posisi saya masih SMP. Saya tapi posisi SMP saya disetirin, dia penumpang. Itu saya di belakang. Tiba-tiba sosok cewek nyebrang cepet, Kang. Cepet ya? Iya. Kilat gitu ya? Iya, tapi teman saya nih, yang orang tua teman saya kan, karena saya jalan sama orang tua teman saya. Dia tuh pas di jalan ngebuang rokok 2 batang katanya. Walau alam ya, saya nggak tahu juga ya dulu ya, karena kan buat nyungguh katanya. Jadi biar kagak ngapa-ngapa katanya gitu. Sebenarnya sih nggak gitu. Intinya kalau kemana-mana, saya dapat informasi dari sana pun sama mengingatkan kalau kemana-mana itu berdoa. Di saat kita berdoa, mereka itu nggak boleh ganggu, ya. Atau mungkin kalian ini kalau misalnya capek, mendingan jangan istirahat, apalagi dalam berkendara. Iya benar. Ya, banyak ada bilang, Bang, kemarin saya udah berdoa supaya kecelakaan di sana, gitu kan. Tapi alhamdulillah masih selamat. Benar. Ya, seperti itu. Jangan sampai kalian nanti, jikalau nanti lewat tol Cipularang, kalian melakukan hal yang tidak. Benar. Gitu, Jangan. Kalian kan biasa kan di jalan tol biasa nih ya, jalan tol biasa, gitu kan. Pernah lihatnya sih kan kayak orang kencing sembarangan. Benar. Nah, coba selama lu pernah lewat jalan sana kan sering kan ya? Sering. Lagi dulu kan ekspedisi sering kan? Sering Kang. Pernah ada nggak yang kencing di jalan? Nggak ada. Itu biasanya pas sebelum tol Cipularang biasanya di Sadangnya, yang sebelum Purwakarta, sama di daerah sesudah pengen masuk Paster. Nah itu. Baru banyak yang kencing. Nah, karena kan biasanya kan ada yang kelewat ya. Rest areanya gitu. Walaupun memang dekat situ ada rest area banyak apalagi kan. Tapi memang di sana itu jarang, karena kalau memangnya ada yang kencing sembarangan di sana, ya wallahu alam, minimal banget ketempelan gitu. Karena sepanjang itu kerajaan mereka, yang dimana namanya kerajaan Siluman. Pantas saya berarti dulu malah adu mekanik di sana salah. Salah saya. Anda salah kalau salah adu mekanik di kerajaannya langsung, titik vitalnya lagi ya. Siap-siap Anda. Untungnya saya nggak lewat di situ. Untungnya nggak tahu apa ya. Alhamdulillah nyawa mungkin masih yang punya maha kuasa. Gitu. Tapi kembali lagi kalau untuk peringatan itu jangan sembarangan jika lo di Cipularang. Itu aja sih kalau dari saya, Bang Denny. Nah, jadi ceritanya itu ya. Benar, tapi itu emang bener-bener sampai bikin traumatik asli. Mungkin emang kayak dikasih peringatan kali ya sama dianya kali ya. Mungkin kan dulu juga saya kan lemah iman ya kan, ibadah juga kurang, keagamaan juga nggak paham apa-apa. Jadi kayak yang dikasih peringatan, sompral lah. Masih dulu kan kalau kemana-mana, apaan sih jin, setan, apaan lah gitu kan ya. Mungkin dikasih peringatan nih, ya lu nggak usah kayak gini, lu lebih taat ibadah, mungkin gitu ya kan. Peringatan baik buat saya gitu sih. Saya mikirnya ya udah, makanya sekarang juga kalau udah di kilometer situ nih, kayak kemarin nih Kang, ya kan duduk-dudukan ya, udah saya sholawatan Kang. Selawatan alhamdulillahnya kayak hilang gitu. Itu benar. Memang kalau misalnya di saat kita lagi ragu, gundah-gulana, apalagi kayak hati itu nggak stabil di
manapun, Benar. memang kita harusnya lebih baik mengingat Tuhan, mengingat Benar. Allah gitu ya. Biar apa? Biar nanti barangkali ada yang mempengaruhi kita itu tidak bisa masuk. Jadi itu sih intinya, harus berhati-hati ya. Iya, siap, Bang. Jangan diulangi lagi sombral-sombralnya Iya ya. kan? Nah, karena bahaya. Bener, kalau di sana. bener. Dimanapun sebenarnya bahaya. Bener. Nah, Udahlah itu jadi masa lalu, jadi peringatan, jadi pengalaman lah. sebenarnya ini juga pesan buat teman-teman juga. Bener. Kan biar nggak sembarangan lah di setiap tempat, dimanapun. Ini kita punya masing-masing kehidupan, saling menghargai antara makhluk yang gaib maupun makhluk yang nyata gitu ya. Karena kan kalau kalian nggak dihargain pun kan nggak enak. Bener. Gitu. Apalagi sama gitu kan. Kita ini sebagai manusia pun kalau nggak dihargai ya pasti marah. Apalagi mereka nih gitu Bener, kan. Bang. Kalau Setuju. misalnya mereka tidak dihargai, ya pasti mereka pun marah. Setuju. Kalau kita menghargai pasti insya Allah aman. Benar-benar. Ini itu aja sih pesannya dari saya Benar. ya, dan mungkin sedikit cerita dari saya dan Kang Denny Iya. Prayoga ya, atau Putra Baduy, Biar yang dimana mungkin bisa jadi pesan buat kalian semua di jalan manapun. benar. Oke, sekian dari saya Kang Yuda dan Kang Denny ya. Ya. Tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu channel misteri kita agar terus berkembang dan kalian mendapatkan info-info terbaru mengenai video terbaru dari misteri kita. Sekian dari saya, karena mereka ada di sekitar kita.